السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وبعد المبين، فيا أيها الحاضرون أيها الإخوان المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حيثما كنتم واجتنبوا عن السيئات وافعلوا الخيرات لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، ثم الحمد لله رب العالمين. Ayuhal ikhwan dan muslimun, dalam hitungan hari sebentar lagi tahun 1444 Hijriah akan berakhir dan kita akan memasuki 5 hari lagi kurang lebih tahun baru Islam Muharram 1445 Hijriah. Dan setiap tahun berganti diharapkan kita lebih baik daripada tahun yang kemarin. Dalam sebuah maqalah disebutkan, man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa khasirun. Siapa saja di antara kita yang hari ini, tahun ini sama saja dengan tahun yang kemarin, tidak ada peningkatan, tidak turun juga, stagnan di situ-situ saja, maka itu sudah termasuk orang-orang yang rugi. Apalagi yang lebih parah lagi, kalau wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun. Siapa di antara kita yang tahun ini, hari ini lebih buruk daripada tahun yang kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Dan kita dianjurkan, diharapkan untuk lebih baik daripada tahun yang kemarin, ada peningkatan. Wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Dan siapa saja di antara kita yang tahun ini
lebih baik, lebih bagus, meningkat ketakwaannya, meningkat kesolehannya, maka fahuwa robihun, mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Jangan pernah kita menunggu tua untuk bertaubat. Nanti saja dah, saya masih muda, masih banyak umurnya, nanti taubatnya kalau sudah tua. Siapa yang tahu? Masalah umur itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak anak-anak masih sekolah, usia remaja belasan tahun, mereka lebih dulu menghadap kepada Allah ketimbang orang tuanya, ketimbang kakek dan neneknya. Ayah ibunya malah justru memandikannya, mengantarkan ke kuburannya. Kakek neneknya juga begitu, memandikannya, mengantarkan ke kuburan cucunya. Jangan menunggu kaya untuk kita bersedekah. Karena di saat kita miskin pun, di saat kita tidak punya uang pun, kita dianjurkan untuk bersedekah. Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Salah satu sifat orang-orang yang bertakwa itu cirinya adalah alladzina yunfiqun. Mereka menginfakkan hartanya, sebagian miliknya. Fis sarra, di saat dia sedang senang, sedang lapang, wad-dharra, dan juga di saat mereka sedang sulit, tidak punya duit, tetap mereka berinfak, tetap mereka bersedekah. Bagaimana saya pengen bersedekah nggak punya uang? Bisa bersedekah dengan tenaga kita. Imatatul adza 'anil tariqi shadaqah. Menyingkirkan duri, sampah, beling yang membahayakan orang lain, itu juga merupakan sedekah kita. Bahkan tabassumuka ila wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu, tetanggamu, teman-temanmu, menampakkan wajah ceria, menampakkan wajah bahagia, tidak cemberut, itu juga merupakan sedekah. Jangan kita pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan selalu membuka pintu taubat selebar-lebarnya, seluas-luasnya ketika hambanya betul-betul ingin bertaubat, taubatan nasuha. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat tentang perihal tetangganya, seorang wanita yang kelihatannya banyak sholatnya. Jangankan sholat wajib 5 waktu, sholat sunnahnya banyak. Puasanya juga banyak. Jangankan puasa Ramadannya, puasa sunnahnya juga banyak. Tapi dia tidak pernah tegur sapa dengan tetangganya. Dia sombong sekali dengan kanan kirinya, depan belakangnya. Tidak pernah senyum, tidak pernah bertanya kabar, apalagi berbagi makanan masakannya. Bahkan dia punya piaraannya hanya ditaruh di kandang, diikat, dirantai, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, sampai mati kekeringan itu binatang peliharaannya. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau perempuan itu nanti mati, di manakah tempatnya? Rasulullah menjawab, wanita itu tempatnya di neraka. Kok bisa begitu? Iya. Yang sudah jelas terlihat secara zahir, hubungan dengan tetangganya sudah tidak baik, dia sombong. Kalau hubungan dengan Allah, perkara dia sholat, itu bisa saja tidak diterima karena syarat sahnya sholatnya atau puasanya ada motivasi yang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas para sahabat bertanya tentang perihal perempuan wanita Bani Israel yang setiap hari, mohon maaf, pekerjaannya itu adalah berzina. Karena dia perempuan yang cantik, dia sering dipesan oleh laki-laki hidung belak untuk berzina. Sampai pada akhirnya, di akhir hayatnya dia bertaubat betul-betul taubatan nasuha.
Sudah banyak yang pesan, Mbak 100 juta. Tidak, saya sudah tutup buku, saya sudah taubat. 150 juta, tidak, saya sudah tutup buku. Itu kalau bahasa sekarang. Akhirnya di tengah pertaubatannya itu dia berjalan. Dan di saat di tengah perjalanan dia kehausan. Menemukan sebuah oase, ada sumur, sumurnya dalam. Karena musim kemarau. Dia turun ke dalam sumur tersebut. Dia minum dengan cidukan dari sepatunya. Diciduk dengan sepatunya itu air dia minum. Sudah puas dengan minumnya, lalu dia bawa untuk bekalnya air tersebut. Dan ketika sampai di atas, ada seekor anjing kehausan. Kasihan dia melihat anjing kehausan itu. Akhirnya dikasihlah air yang tadinya buat bekal perjalanannya itu ke anjing tersebut. Dan akhirnya anjing itu pun jadi segar kembali. Lalu dia turun lagi untuk mengambil bekal air sebagai bekal untuk perjalanannya. Oh, ternyata terpeleset, kepalanya terbentur batu keras sekali, akhirnya meninggal dunia. Ya Rasul, bagaimanakah keadaan perempuan itu, wanita Bani Israel itu, selama hidupnya dia habiskan untuk berzina, tapi di akhir hayatnya dia betul-betul taubatan nasuha. Di manakah tempat perempuan tersebut? Rasulullah menyebutkan tempat perempuan itu di surga. Masya Allah. Kenapa? Karena ketika dia sudah betul-betul menancapkan dalam hatinya taubatan nasuha, di saat itulah Allah menghapuskan seluruh dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Subhanallah. Ayo ikhwan al-muslimun, inilah kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Ketika kita berbuat kebaikan, satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan. Bahkan bisa lebih lagi sampai 700 kali kebaikan itu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kebaikan pahala. Bahkan ketika ada yang bersedekah betul-betul ikhlas karena Allah, Allah sebutkan dalam ayatnya, bukan 10 kali lipat, tapi 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti satu biji yang dia tanam, lalu biji itu tumbuh menjadi pohon, dan pohonnya itu bercabang-cabang. Cabangnya ada 7, sab'a sanabil. Dan kata 7 dalam Al-Quran bukan hanya berarti angka di atas 6 atau angka di bawah 8, tapi angka 7 di dalam Al-Quran itu menunjukkan sesuatu yang tidak terhingga, tidak terhitung dengan angka. Sebagaimana kita mengatakan hartanya tidak akan habis dimakan 7 turunan, kepalanya pusing 7 keliling, artinya itu sudah banyak sekali, tidak bisa dihitung dengan angka. Sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan dalam setiap cabangnya itu ada 100 buah. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan memberikan pahala yang lebih banyak lagi, bukan hanya 10 kali lipat, bukan hanya 700 kali lipat, tapi bisa sampai beribu-ribu kali lipat. Wallahu wasi'un alim. Allah yang maha luas rizkinya, rahmatnya, dan alim, maha tahu apa motivasi niat dia berinfak di jalan Allah atau tidak. Ayolah kawan al-muslimun, menghadapi dan menuju tahun baru Islam 1445 Hijriah. Marilah kita berhijrah. Kita hijrahkan segala amal-amal kita yang tadinya tidak baik menjadi baik,
Yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya sholatnya tidak berjamaah, jadi sholat berjamaah 5 waktu. Yang kurang puasa sunnahnya, tingkatkan puasa sunnahnya. Yang masih belum cukup sedekahnya, cukupkan sedekahnya. Dan pasti orang yang bersedekah tidak akan rugi. Orang yang bersedekah tidak akan bangkrut usahanya. Yang ada malah zid, bertambah, dan bertambah keberkahannya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selalu meningkatkan ketakwaan kita, kesolehan kita, dan menghadapi bulan Muharram, tahun baru Islam 1445 Hijriah. Kita jadikan orang-orang yang lebih baik lagi amal ibadah kita dan ketaatan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.